Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh, teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja. Video kali ini saya bakal bahas XRP, teman-teman ya. Tapi seperti biasa ya, kita update market dulu. Nah, di sini happy cuan buat teman-teman semuanya ya, yang sudah profit ya per hari ini karena Bitcoin baru saja menyentuh all time high-nya ya, new all time high-nya atau harga tertinggi sepanjang masa yang baru ya, tepatnya di 117.000 dolar ya di beberapa jam yang lalu. Tapi kali ini langsung terjadi koreksi dan sekarang dia bermain di harga 115.600-an ya. Tapi ini sangat signifikan banget ya, pencapaian baru di tahun 2025 ini ya. Dan per 24 jam ini ya, terlihat kenaikan 4,17%. Dan kalau kita lihat semua pada mengikuti kecuali stablecoin ya teman-teman. Yang signifikan di sini teman-teman ya, kurang lebih hampir semuanya. Apalagi kalau kita lihat untuk per 7 hari ya, kira-kira seperti itu. Di sini teman-teman, saya mau bahas XRP yang menurut saya ya di top 5 ya. XRP ini sangat bagus naiknya ya, 5%-an, hampir 6%, 5,24%. Tepat harganya sekarang di 2,53% ya. Ini ada indikasi akan terjadi kenaikan lanjutan teman-teman ya, karena ada berita terbaru ya. Ada beberapa holder-holder lama ya dan holder baru masuk lagi nih ke XRP ya. Ini kemungkinan adalah sentimennya mulai berubah ke bullish ya untuk XRP ya, apalagi kalau kita lihat untuk Fear and Greed Index ini sudah di 67 dan overall market cap crypto ya terjadi kenaikan hampir 5%. Ini tinggi banget ya. Kita lihat di sini untuk harga XRP teman-teman ya. Sekian lama kita nunggu XRP itu di atas 2,5 dolar. Akhirnya kejadian juga ya, apalagi kalau kita lihat untuk di trading view ya. Tapi sebelum kita ke sana teman-teman ya, saya mau update berita kemarin ya yang sempat saya kasih tahu ke teman-teman ya. Ada salah satu token lucu ya, namanya token 69.000 ya, 69.000 ya, 6.900 lah ya, yang sedang mengadakan pre-sale ya. Buat kalian yang mau ikut presale-nya silakan ya, enggak juga nggak apa-apa ya, enggak ada paksaan sama sekali di sini. Dan kalau kita lihat ya untuk websitenya di sini dia bikin seperti jadul ya, seperti zaman dulu ya, seperti masih zaman-zaman Pentium ya, kira-kira gitu. Nah, untuk presale kali ini tinggal 1 hari 8 jam, tepat harganya di 0,006 ya, kita bisa lihat. Dan kalau kita lihat di sini untuk total supply dari koin ini teman-teman, 9.390 sorry 930.993.091 itu total supply-nya ya. Jadi nggak sampai 1 miliar total supply-nya. Terus di sini dia sudah bagi juga untuk tokenomic ya, dan kalian bisa lihat ya untuk marketingnya, development ya, dia sudah bagi semua di sini. Kira-kira seperti itu. Kalau lihat websitenya ya, ini sangat meragukan banget ya, karena ya kayak dibikin asal-asalan. Tapi ini versi-versi Pentium sih kalau saya lihat ya. Entah ini disengaja atau memang begini. Tapi di sini dia sudah diaudit oleh CoinSold dan Solid Proof juga ya, kira-kira seperti itu. Nah, cara beli seperti biasa ya, cukup mudah. Kalian tinggal connect wallet aja. Setelah kalian connect wallet ya teman-teman ya, connect wallet seperti ini ya, pilih aja. Contoh di sini saya pakai MetaMask teman-teman ya. Nah, setelah connect seperti ini teman-teman, kalian tinggal pilih jaringan yang akan kalian pakai. Kalian pilih aja di sini ya setelah connect ya, jaringan apa yang kalian pakai, bisa pakai jalan Ethereum dan BSC. Contoh pakai jaringan BSC ya, kalian tinggal pilih koin mana yang akan kalian pilih. Setelah itu teman-teman tinggal kalian kembali aja ya. Tinggal kalian balik ke Buy Crypto, masukin aja di sini berapa USDT ya. Di sini kalian mau beli ya, contoh kalian beli 100 ya. Nah, di sini akan dapat koinnya sejumlah 15 ribuan ya, kira-kira seperti itu, dan langsung kalian tinggal pencet buy aja. Jadi cara belinya cukup mudah dan cukup simple ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi buat kalian semua, silakan, nggak ada paksaan di sini, mau beli silakan, nggak juga nggak apa-apa. Sekali lagi nggak ada paksaan di sini ya. Oke, kita lanjut ke main newsnya atau ke berita utamanya. Jadi kemarin sebelum terjadi kenaikan teman-teman ya, harga XRP ini mendekati 2,50 dolar ya, 2,50 dolar, tapi kali ini sudah melewati bahkan. Nah, ini didukung oleh holder baru mencapai tertinggi dalam 4 bulan ya. Jadi
orang-orang baru yang masuk ke XRP teman-teman ya, ini mencapai high ya, selama 4 bulan teman-teman. Di sini kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir, jumlah alamat baru ya yang memegang XRP tentunya ini meningkat tajam ya, dengan hampir 7.000 alamat baru atau 7.000 wallet baru lah ya, bisa bilang seperti itu. Dan ini dibuat setiap hari ya, dan lonjakan alamat baru ini adalah level tertinggi selama 4 bulan terakhir. Nah, di sini menandakan bahwa XRP ini mendapatkan daya tarik signifikan ya di market. Ya, dan di sini seiring dengan terus bergabungnya alamat baru ke jaringan, permintaan untuk XRP ini diperkirakan akan meningkat ya. Jadi buat teman-teman semuanya para holder XRP yang sudah lama ya, kemungkinan kalian akan bakal panen gede di tahun 2025 ya. Karena ini tren positif teman-teman ya, sudah mulai terjadi ya, buy aktivitas ya, dan holder baru menunjukkan bahwa XRP ini atau Ripple ini dapat terus mengalami apresiasi harga ya, karena investor baru ini berpotensi memegang jangka panjang ya, kira-kira seperti itu. Selalu saya katakan memang XRP ini untuk kalian jangka panjang. Jangan berpikir kalian beli XRP ya hari ini terus bulan depan kalian pengen langsung jadi miliarder. Tidak ada seperti itu ya. Ya, kecuali memang kalian trader ya, trader yang di future ya, silahkan teman-teman. Kita langsung ke technical analysis untuk XRP teman-teman ya. Ini saya gunakan trading view ya. Teman-teman bisa lihat ya, selalu saya katakan ya, harga XRP itu bermain di zona yang ini saja teman-teman ya, bermain di zona ini ya. Jadi rendahnya kalau nggak di sekitar sini ya, 1,7 ya, tingginya paling di sini ya sebelum terjadi pump 4. Tapi ini sudah melewati teman-teman ya. Tapi yang paling krusial menurut saya teman-teman ya, yang paling krusial ini kan bisa dibilang titik yang harus dijebol XRP ya. Ini ya. Karena ini tertinggi ya di bulan Mei ya, yang pernah pertama kali dia di reject ya. Dia mau berusaha naik di 2,6 dolar sampai 2,7, tapi ke reject atau banyak yang langsung take profit, menjadikan ini apa ya, bukan area support ya, tapi area menjual, kira-kira seperti itu ya. Nah, posisi saat ini teman-teman XRP ini belum menyentuh itu ya. Kalau kita lihat, let's say kita ambil di sini ya. Nah, di sini ya, kita harus tunggu ya konfirmasi XRP itu di angka 2,65 ya. 2,65 ataupun kita lihat di garis kedua ini yang paling banyak disentuh, let's say sini aja ya teman-teman ya. Di sini ya. Oke, di 2,5661. Nah, kalau sampai XRP bisa menjebol di dua garis ini teman-teman ya, kemungkinan target selanjutnya adalah target di mana dia kedua kali di reject ya. Minimal kita nunggunya di sini ya untuk XRP. Ya, di harga 3,0562 teman-teman ya, ataupun ya bisa ada di target ini. Bentar ya, sorry. Ataupun bisa ada di target sini teman-teman ya, harga yang paling banyak disentuh ya, area-area paling banyak disentuh di 3,1 dolar ya, semoga saja. Tapi ya challenge-nya dia harus bisa bertahan ya, bisa bertahan di dua garis ini ya, di angka 2,57 ataupun di 2,658 ya, semoga saja ini terjadi ya teman-teman ya. Tapi ya kalau kita lihat dengan market yang sedang seperti ini ya, saya selalu jelasin ulang-ulang ke teman-teman semuanya. Yang harus kita perhatikan adalah news ya. Ini kalau kita lihat ya untuk chartnya ya, atau di candlenya ini menunjukkan hal yang positif ya. Kedua, kita harus compare dengan berita. Beritanya positif, kenapa? Karena ada holder baru yang masuk ya, 7 ribuan orang dan beberapa hari terakhir ini ya. Nah, itu sudah dua. Nah, paling terpenting adalah Bitcoin domination atau terjadi kenaikan di harga Bitcoin. Kalau Bitcoin tetap positif terjadi kenaikan ya, minimal ya kalau kita bicara dalam minggu inilah Bitcoin naik tiap hari itu 2-3% ya. Kemungkinan XRP ini bisa menjebol di angka yang tadi di 3 dolar lebih ya. Kira-kira seperti itu menurut saya. Soalnya percuma juga kalau seandainya Bitcoin itu XRP ini chartnya bagus ya, newsnya juga bagus, tapi tiba-tiba Fear and Greed Index itu di 40 terus. Kalau kita lihat untuk di overall market cap ini turun jauh ya, Bitcoin turun ya, otomatis ini tidak bisa menyupport sentimen yang positif atau sentimen bullish dari
XRP ya, karena kebanyakan selalu saya ulang-ulangi teman-teman semuanya, kebanyakan itu altcoin itu dijadiin tumbal. Tapi overall ya, tumbal untuk future ya, bukan untuk apa ya. Maksud saya untuk di future ya, untuk backup margin biasanya ya. Yang trading pasti ngerti lah ya. Oh jual dulu XRP, oh jual dulu Solana untuk cover MC ya, jangan margin call kira-kira seperti itu ya. Tapi semoga saja market akan terus seperti ini teman-teman ya. Semoga saja ya, karena ini sudah memasuki apa ya, akhir akhir tahun ya, memasuki akhir tahun. Karena kalau kita bilang middle-nya ya di bulan Juni teman-teman ya, di 6 bulan. Ini sudah masuk bulan ke-7, jadi ini sudah di antara middle ke atas ya, memasuki akhir tahun, kira-kira seperti itu. Semoga hal positif terus terjadi teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang sudah cuan ya, happy cuan buat kalian semuanya ya. Dan buat yang belum cuan teman-teman ya, saya nggak bisa bilang tetap semangat karena ini pakai uang ya. Mungkin kita lebih memantau news-news yang ada ya. Buat teman-teman semuanya sampai di sini ya, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa kalian share jika ini bermanfaat. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.